Syekh Albani itu termasuk ulama Wahabi. Karena ulama Wahabi, ya Ahlus Sunnah jangan merujuk pada beliau, harus merujuk kepada sesama Ahlus Sunnah. Kalau ada ustadz merujuk kepada Albani, berarti ustadz Wahabi. Nah, Syekh Albani ini di kalangan Wahabi dipropagandakan sebagai ahli hadis. Dibangun image ya, diviralkan atau apa? Kalau istilah sekarang diviralkan. Mengapa? Karena di kalangan Wahabi tidak ada ahli hadis. Dan Syekh Albani ini belajar hadis tidak kepada guru, tetapi secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, bincang-bincang berkaitan dengan tanggapan Idrus Ramli terhadap Syekh Albani. Dari beberapa videonya yang kocak itu, yang pertama menuduh Syekh Abdul Qadir Syekh Nasruddin Albani tidak hafal 10 hadis, itu fitnah kejam beliau ya. Jadi beliau ini kemudian menuduh Syekh Albani diviralkan. Lah Anda itu siapa? Kan Anda diviralkan juga. Anda itu supaya dikatakan singa aswaja, mendabik dada, mengatakan kalau Anda itu singa aswaja kemana-mana, teriak-teriak supaya ini nantang orang segala. Apa tidak lebih jelek Anda kalau misalnya Syekh Abdul Qadir Syekh Nasruddin Albani itu benar? Syekh Nasruddin Albani itu adalah seorang ulama yang hafal sekitar 100.000 hadis. Ya. Jadi ini menurut siapa? Kemudian yaitu di dalam Syekh Asy-Syishi, itulah yang mengetahui keberadaan Syekh Nasruddin Albani ya. Syekh Asy-Syishi ini mengetahui dengan benar kalau Syekh Nasruddin Albani itu hafal 100.000 hadis. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Namanya orang tidak bisa bijak. Kita tahu kalau dia itu memang paling benci. Dia hafal apa gitu. Tanya aja dia hafal apa gitu. Tukang ngomong doang menurut saya itu. Jadi apa ya, orang hina itu, orang menghina orang itu pantas dihina gitu. Jadi kalau kita tanya dia hafal apa, berapa hadis yang hafal gitu, tanya aja sama dia itu. Sehingga kita akan mengetahui ya sungguhnya. Kalau kita bandingkan, kalau Syekh Nasruddin Albani sudah jelas dengan kitab-kitabnya itu luar biasa. Anda kitab apa yang dikarang? Yang jelas Syekh Nasruddin Albani itu menjadi rujukan banyak ulama, bukan 1-2 ulama, berbagai macam ulama hebat-hebat pun, kecuali Anda barangkali yang tak masuk itu. Itu mempelajari bagaimana sistematika pengumpulan hadis, pentakhrijan hadis yang dilakukan oleh Nasruddin Albani itu unik banget. Kan hanya para pembenci seperti Anda orang yang menilai Nasruddin Albani itu jelek gitu. Ya rata-rata orang yang memang pembenci itu tidak akan bisa bersikap objektif di dalam menilai orang. Kan saya bilang secantik-cantik wanita, apapun cantiknya, seperti apa saja cantiknya, mau seperti bidadari, kalau sudah tidak suka dan benci pasti akan menilai wanita itu sangat jelek. Begitu juga ulama, karena Anda posisinya berada pada orang yang sangat membenci Wahabi, dan itu sudah
pasti Anda tidak akan bisa berpikir bijak seperti tukang obat. Tidak akan ada seorang pun pedagang obat yang menganggap jualannya jelek. Pasti semuanya baik. Nah, Anda termasuk di antaranya yang menjajakan diri kalau Anda juga adalah orang yang seperti itu. Apa Anda tidak diviralkan? Wong Anda itu diviralkan orang kok. Jadi jangan menjelek-jelekan orang lah. Kalau memang Anda itu seorang ulama, saya Zulkarnain, ya. Jadi kalau berbicara seperti itu, coba baca dengan hati kepala yang dingin. Berapa hadis yang dihafal oleh Syekh Nasruddin Albani? Lebih 100 hadis, 100.000 hadis yang disampaikan oleh beliau. Ini sudah jauh dari perkataan Anda. Kemudian Syekh Nasruddin Albani ini orang yang terdalimi oleh orang-orang seperti Anda, karena Anda termasuk orang yang sangat pembenci. Mana ada ahlu sunnah wal jamaah model Anda itu? Nggak ada lah model ahlu sunnah model Anda itu. Yang jelas tidak mungkin lah ahlu sunnah wal jamaah itu perangainya seperti Anda. Coba imam yang mana punya pemikiran kejahatan seperti yang dilakukan oleh Anda? Imam yang mana coba? Nggak ada kan? Jadi kalau kita berbicara ya seperti itu. Nah, jadi beliau itu Syekh Nasruddin Albani pernah mengatakan di dalam sebuah tulisannya, aku banyak dizalimi oleh orang-orang yang mengaku berilmu, termasuk Anda. Bahkan sebagian dari antara mereka ada yang dianggap bermanhaj salaf seperti kami. Namun kalau memang benar demikian, berarti dia termasuk orang yang hatinya terjangkit penyakit hasad dan dengki. Nah, ini diantara yaitu perkataan yang disampaikan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis ad-dha'ifah. Itu perkataan Syekh Albani. Anda coba sekarang tanyakan aja, Anda itu ngarang apa? Ngarapkan kitab buku anti wahabi doang kan? Kitab nggak jelas itu. Buku yang penuh dengan literatur kebohongan Anda di situ. Dari buku-buku yang anti wahabi literaturnya. Jadi bukan buku ilmiah. Buku yang tidak jelas gitu asal usulnya. Cara berpikirnya orang benci itu sudah pasti tertuang di dalam berbagai karya-karyanya. Tidak akan pernah objektif, apalagi bicara hukum Islam, lebih pada subjektivitas diri atau golongan. Itu pasti sudah. Jadi itu salah satu perkataan Syekh Nasruddin Albani. Bagaimana Syekh Nasruddin Albani ini dizalimi. Kemudian kalau kita cermati, ada lagi ucapan yang lucu itu dari orang-orang seperti Anda. Dia menyebut memang Albani itu jago dalam masalah hadis, tetapi masalah fikih beliau miskin. Ada yang begitu, itu kayak Anda. Kalau Anda lebih parah lagi, padahal Anda itu baca bukunya saja enggak gitu. Karena apa? Diambil yang benci-benci informasi dari Syiah. Lah, itu dari siapa namanya? Hasan Al-Jufri itu kan? Kan orang Syiah itu, landasan Anda. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan dari Abdullah bin Hasan Al-Hisnajani, saya pernah di Mesir, saya mendengar seorang hakim mengatakan di Masjid Jami, ahli hadis adalah orang yang miskin, yang tidak mengerti fikih. Saya yang saat itu kurang sehat mendekati hakim tersebut seraya mengatakan,
para sahabat Nabi berselisih tentang luka pada kaum lelaki dan wanita. Lantas apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bin Sabit dan Abdullah bin Mas'ud, hakim tersebut? Lalu dia 1000 bahasa. Kemudian saya mengatakan kepadanya, tadi engkau mengatakan bahwa ahli hadis itu tidak mengerti fikih, sedangkan saya saja orang ahli hadis yang rendah menanyakan hal ini kepadamu, namun engkau tidak mampu menjawabnya. Lantas bagaimana engkau menuding bahwa ahli hadis itu tidak mengerti, padahal engkau sendiri saja tidak mengerti? Ini dulu ada seorang hakim ya, yang menuduh ahli hadis itu miskin fikih, sama dengan Idrus Ramli itu. Nah begitu ditanyakan balik kepada dia, bukannya menjawab dengan ilmu, terdiam dia akhirnya, karena memang dia mengungkapkan ketidaktahuannya. Coba tanya kepada Idrus Ramli, tahu apa tentang hadis gitu? Tanya aja kepada dia, tentang hadis tahu apa? Paling dia ngomong ngelantur saja gitu. Nah itu ya. Kemudian kita baca lagi, Syekh Albani sendiri pernah ditanya tentang omongan orang ini. Beliau menjawab, apakah engkau ingin aku bicara tentang diriku? Terkadang beliau menjawab, jawaban omongan ini adalah apa yang engkau lihat, bukan apa yang engkau dengar. Oh, itu. Ya, jawaban tentang fikih Albani adalah yang kita lihat di dalam kitab-kitabnya, soal jawabnya, dialognya, dan kaset-kasetnya, bukan apa yang kita dengar dari orang lain. Lah ini tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah membaca sendiri, cuma mendengar, sudah memviralkan kejelekan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain dengan memviralkan kepada umat-umat itu. Yang didoktrin untuk membenci orang, itu perbuatan paling jahat di dalam Islam itu. Kalau mendoktrin orang, membenci orang, itu bukan ajaran Islam. Jadi ada tetangga saya juga begitu ya dulu itu. Jadi mendoktrin orang-orang agar membenci saya, itu ada yang begitu, bukan tidak ada itu. Banyak. Padahal saya bukan apa-apa. Sudah di mana-mana itu kemudian diceritakan, hati-hati tuh dengan Ustadz Zulkarnain itu Wahabi, ada itu. Jadi sungguh katanya, tuduhan ini adalah suatu kezaliman. Bagaimana seorang yang sejak umur 20 tahun mondar-mandir di Maktabah Zahiriyah, sejak umur 20 tahun, dan terus meneliti kitab-kitab dari berbagai bidang ilmu tanpa henti, setelah itu dikatakan bukan faqih. Bertakwalah kepada Allah wahai Idrus Ramli itu. Jangan asal ngomong kalau tidak tahu kehidupan orang, kalau hanya menurut gurunya. Jangan-jangan cuma berita Syiah yang diambil. Jadi saya mendengar ini Idrus Ramli dalam ceramahnya, dia 10 hadis katanya itu saja tidak hafal. Naudzubillah min dzalik. Tanya sama dia berapa hadis yang hafal gitu. Paling hadis palsu yang banyak dihafal itu. Kalau tidak bisa terima silakan aja dijawab gitu. Jadi tuduhan ini juga banyak terlontar, seringkali kita membaca ucapan sebagian mereka. Barangkali Syekh Albani saat berfatwa tentang Palestina sedang tidak membawa buku akidah salaf dan kata-kata sejenisnya yang bernada melecehkan. Tuduhan ini bukan hanya Syekh Albani saja yang kena getahnya, para ulama salaf lainnya juga demikian, semisal Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan lainnya. Fikul waqi dalam artian mengetahui realita terjadi pada umat dan makar-makar musuh terhadap Islam. Ini tuduhan ya. Tuduhan mereka itu tidak tahu fikul waqi, kemudian namun hukumnya fikul waqi, apa hukumnya fikul waqi, itu juga tuduhan-tuduhan yang dikatakan kepada Syekh Albani. Jadi banyak tuduhan kepada sebagian ahli ilmu bahwa mereka tidak mengerti waqi dan sebagainya. Ini sejak dulu, sejak sebelum ada Syekh Albani, banyak kitab-kitab ahli hadis itu yang dituduh tidak tahu fikul waqi. Nah ini terjadi juga pada zaman dahulu kala ya.
sebagaimana yang terjadi di Mesir seperti yang saya katakan. Jadi orang seperti Idrus Ramli ini banyak dari zaman ke zaman tumbuh gitu. Memang ditakdirkan menjadi tukang fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak, nggak mungkin dia berbicara seperti itu, memfitnah seseorang gitu ya. Dengan alasan mau menyelamatkan Islam yang mana yang mau diselamatkan? Orangnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, simaklah ya perkataan Syekh Albani, nasihat beliau. Adapun menuding sebagian ulama atau penuntut ilmu bahwa mereka itu tidak mengerti waqi dan tuduhan-tuduhan memalukan lainnya, maka ini adalah kesalahan yang amat nyata. Tidak boleh diteruskan karena hal itu termasuk mengolok-ngolok yang dilarang oleh Nabi. Jadi Idrus Ramli itu termasuk manusia yang suka ngolok-ngolok, yang dilarang oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Mana tahu dia hadis Nabi? Idrus Ramli nggak mungkin lah tahu. Makanya dia suka ngolok-ngolok orang. Hadisnya bahkan diperintahkan untuk sebaliknya, yaitu saling mencintai antar sesama. Simak juga nasihatnya Syekh bin Baz. Ini nasihatnya ulama Wahabi. Jauh lebih baik daripada mendengarkan ocehan Idrus Ramli. Sewajibnya bagi setiap muslim untuk menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak pantas dan tidak berbicara kecuali di atas ilmu. Menuduh bahwa si fulan tidak mengetahui realita, tidak tahu hadis, hafal hadis 10 hadis, dan tidak boleh dikatakan kecuali oleh seorang yang memiliki ilmu. Bukan maksud di ilmu ini bukan ya kayak Idrus Ramli, dia kalau dia kan ilmunya penuh dengan hasad, kedengkian dan sebagainya. Adapun asal menuduh begitu saja tanpa ilmu, maka hal ini merupakan kemungkaran yang besar. Jadi itu ya. Imam Nawawi, kalau kita lihat ya, antara fatwa Syekh Albani dengan Imam Nawawi masalah Palestina, kita bandingkan dengan perkataannya Imam. Kalau kita lihat di tuduhan kepada Syekh Albani itu, sebagian pakar menganggap bahwa Albani ini membuktikan bahwa logika yang dipakai oleh Albani adalah logika Yahudi, bukan logika Islam. Nah, tentu saja, dan sampai pada tingkat bikun. Bahkan Dr. Ali Fuqayir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yordania, menilai bahwa fatwa ini keluar dari setan. Nah, coba, ini masalah Palestina. Mari kita bandingkan perkataan Syekh Albani ini dengan Imam Nawawi. Apabila seseorang muslim merasa lemah di negara kafir, dia tidak mampu untuk menampakkan agama Allah, maka haram baginya untuk tinggal di tempat tersebut dan wajib baginya untuk hijrah ke negeri Islam. Oh, jelas kan perkataan Imam Nawawi? Jelas. Jadi mereka yang menuduh-nuduh itu tidak pernah punya referensi, asal ngomong. Barangkali itu ya dari saya ya. Jadi tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan oleh mereka ini bermacam-macam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya bisa merubah cara orientasi orang yang berpikir. Kalau ada orang jelek, jangan ikut jelek lah. Jauhilah orang-orang yang jelek cara berpikirnya, ya, jauhilah ceramah yang suka ngumpat dan mengolok-ngolok, karena itu tidak akan membawa Anda ke surga, melainkan akan melemparkan Anda ke neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.